Lembaga Penyiaran Publik Lokal 88,5 MHz Irama FM, paling dipercaya milik kita bersama. Halo, selamat pagi, salam sehat ya. Dan pastinya tetap jangan kemana-mana, tetap di rumah aja, jaga kesehatan. Pastinya demi kita bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 ya. Dan seneng banget Novi Rustika bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dialog interaktif bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo. Dan tentunya di hari ini sudah hadir narasumber kita dari Puskesmas Purworejo, ada Dr. Dimas Alan Setiawan. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, Anda bisa langsung menyatu saja melalui line telepon di 02753214446 atau lewat SMS maupun WhatsApp-nya di nomor HP 081392696815. Kali ini langsung aja Novi akan menyapa narasumber kita terlebih dahulu. Selamat pagi Dr. Dimas. Selamat pagi Mbak Novi. Gimana nih dok kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Ya, Mbak Novi bagus, sehat juga ya? Alhamdulillah sehat juga nih dok. Nah di kesempatan kali ini ya dok ya, ini tema yang akan kita bahas mengenai apa nih dok? Ini kali ini kita akan bahas tentang stunting. Jadi perawakan pendek gitu. Oke, nah kenapa sih kok hari ini pembahasannya mengenai stunting gitu? Yang pertama jelas stunting itu ya Mbak, permasalahan Indonesia ya, permasalahan nasional. Jadi kenapa kok hari ini sebetulnya dari dulu pun itu sudah diprogramkan pemerintah. Ketika Bapak Jokowi menjabat itu juga jadi salah satu program pemerintah untuk memberantas stunting. Kenapa kok penting sekali? Ternyata kan kalau kita definisikan itu stunting itu sebetulnya kan hanya perawakan pendek. Cuman di balik stunting itu permasalahan yang lebih besar adalah gangguan kognitif, Mbak. Jadi ada gangguan kognitif, jadi semacam gangguan kecerdasan, kita katakan seperti itu. Nah, itu kan pasti kalau namanya suatu bangsa ketika generasinya itu terkena suatu kekurangan gizi sehingga menyebabkan stunting dan terjadi gangguan kecerdasan, pasti masa depan bangsanya itu juga tidak akan sebaik ketika anak-anaknya tumbuh dengan optimal seperti itu. Makanya kenapa kita bahas stunting hari ini. Oke, iya berarti tadi kita sudah tahu ya kenapa sih kok hari ini pembahasannya mengenai stunting. Nah untuk stunting sendiri itu apa nih dok? Iya, jadi stunting itu intinya adalah kalau kita bahasakan Indonesia itu adalah perawakan pendek, terutama pada anak-anak. Jadi perawakan pendek yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Kekurangan gizi tentu kita tahu artinya kekurangan gizi, kemudian kronis artinya dalam jangka waktu yang lama. Sehingga dari kekurangan gizi yang kronis dalam jangka waktu yang lama itu menyebabkan pertumbuhan anak itu tidak maksimal. Jadi selain dia mengganggu dari pertumbuhan secara fisik yang ke atas itu juga mengganggu pertumbuhan secara mental atau kecerdasannya. Ya, sederhananya seperti itu, Mbak Novi. Oke, iya terima kasih sekali untuk penjelasannya dan pastinya masih tetap di sini di 88,5 MHz Irama FM. Untuk Anda yang ingin menyatu, Anda bisa langsung menyatu saja melalui line telepon di 02753214446 atau lewat SMS maupun WhatsApp-nya di nomor HP 081392696815. Terus lanjut lagi nih dok. Nah untuk stunting sendiri apa saja kasih penyebabnya nih? Bisa dijelaskan nih dok? Jadi kita bahas lebih dalam lagi tentang stunting itu. Jadi kekurangan gizi kronis yang tadi saya sebutkan itu maksudnya bukan ketika dia sudah lahir, terus kemudian ketika bayi kurang gizi, itu bukan. Tapi berarti jauh sebelum itu. Dalam kandungan? Iya, dalam kandungan. Itu kita kalau dalam stunting itu adalah yang kita fokuskan adalah 1000 hari kehidupan. Jadi mulai dari awal ibunya hamil, ibu hamil, kemudian sampai nanti lahir, sampai akhir nanti kira-kira usia 2 tahun, itu 1000 hari kehidupan. Disitulah kita bisa berfokus pada penanganan dari penyebabnya stunting. Nah, kemudian kalau penyebabnya stunting itu apa aja? Ya, itu yang pertama jelas faktor karena gizi buruk. Kemudian gizi buruknya itu terjadi pastinya tadi karena dari masa kehamilan, gizi buruknya dialami oleh ibu hamil. Kemudian permasalahan selain mungkin kita bisa beli makanannya, misalnya bukan karena kekurangan makan, tapi mungkin kedua karena kekurangan dari
pengetahuan ibu dalam memilih makanan misalnya. Oke, Jadi kurang bernutrisi, kualitasnya kurang baik yang kita makan, jadi bisa terjadi kekurangan gizi seperti itu. Kemudian kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kehamilannya itu juga berpengaruh dalam permasalahan stunting ini. Jadi kalau misalnya ibu hamil sesuai jadwal memeriksakan kesehatannya di puskesmas atau di rumah sakit atau di klinik yang klinik kesehatan gitu, pasti disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang tepat. Terus kemudian dicek kehamilan, kalau misalnya ada kelainan itu pasti juga disarankan untuk melakukan terapi selanjutnya. Jadi di situ bisa dikontrol dari awal. Kemudian yang terakhir adalah mungkin yang masih kurangnya akses ke makanan bergizi ke rumah tangga ya. Kemudian kalau itu kaitannya sama ekonomi ya Mbak. Kalau kekurangan faktor ekonomi pasti makanannya kurang bergizi kan, bisa disimpulkan seperti itu, tapi tidak satu-satunya faktor. Jadi kemungkinan selain itu ada juga kaitannya dengan air bersih dan sanitasi. Kenapa air bersih? Soalnya orang-orang yang tidak mendapat akses ke air bersih atau misalnya orang-orang yang yang masih melakukan buang air di kali dan sebagainya, itu kan otomatis kebersihannya kurang, dan kaitannya penyakit yang paling dekat adalah diare. Nah, ketika diare otomatis makanan yang masuk dikeluarkan lagi, kita tidak bisa menyerap makanan yang optimal. Kira-kira itu penyebabnya. Iya, terima kasih sekali nih untuk penjelasannya mengenai penyebab stunting sendiri, dan semoga nih masyarakat jadi lebih tahu ya Dok ya, bahwa ternyata banyak sekali penyebab stunting sendiri. Nah, untuk dampaknya sendiri itu gimana nih Dok? Iya, jadi dampaknya ya, yang pertama adalah kalau dari segi fisik itu yang jelas, karena stunting itu artinya perawakan pendek, otomatis dia lebih pendek daripada anak-anak di seusianya. Jadi dia lebih pendek daripada anak seusianya. Nah, pendek itu selain masalah cuman permasalahan pendek itu, ada juga permasalahan jadi dia istilahnya tumbuhnya nanti tidak ke atas. Jadi tumbuhnya bisa ke samping, walaupun kita misalnya kita anak selama 1000 hari itu tidak dikejar nutrisinya. Selama hamil dan selama 2 tahun setelah lahir itu tidak kejar nutrisinya, misalnya nanti sadarnya orang tuanya setelah usia ketiga atau selanjutnya gitu, itu mungkin bisa dikejar dia masalah tingginya, bisa dikejar masalah fisiknya, makanannya. Cuman seperti itu, misalnya nanti nutrisinya kita dorong terus nutrisinya masuk, nanti dia tumbuhnya jadi ke samping. Jadi istilahnya pertumbuhan ke atasnya kurang maksimal. Kemudian yang kedua, yang mempengaruhi fisik lagi, otomatis ketika orang dengan obesitas atau kegemukan, anak-anak yang awalnya dulu stunting terus kemudian karena digenjot terus nutrisinya itu, jadi kita pasti lebih berisiko untuk penyakit-penyakit kronis kayak semacam diabetes dan hipertensi pada masa tuanya nanti seperti itu. Kemudian yang tadi sudah saya sebutkan, kaitannya sama perkembangan otak dan kecerdasan, itu otomatis nanti itu berpengaruh kepada masa depannya anak itu. Kemudian dia untuk menyerap pelajaran lebih sulit. Kemudian otomatis kalau misalnya dia nanti sudah dewasa, ketika mencari pekerjaan itu juga lebih sulit, dan otomatis berkaitan dengan perekonomian gitu loh pada masyarakat Indonesia seperti itu, Mbak. Jadi itu yang ditakutkan dari dampak dari stunting itu. Oke. Nah, kalau tadi kan kita sudah dijelaskan nih mengenai penyebab stunting sendiri, lalu dampak dari stunting. Nah, pastinya kan ada pencegahannya ya, Dok ya. Nah, lalu apa yang harus dilakukan nih untuk mencegah terjadinya stunting? Iya. Jadi kembali lagi kita patokannya adalah 1000 hari. HPK istilahnya, hari pertama kehidupan dari hamil tadi itu. Dari masa kehamilan yang awal itu, yang jelas kita harus memenuhi dari kebutuhan gizi dari ibu hamil. Kita memenuhi gizi dari ibu hamil. Sebetulnya kita bisa, sebelum itu pun kita bisa mencegah itu dengan misalnya pada remaja putri kita berikan suplementasi besi. Besi itu artinya, besi itu adalah pembentuk darah, jadi yang anak-anak remaja putri yang sudah mulai menstruasi tidak anemia. Nah, ketika nanti dia hamil, dia sudah siap. Kemudian selama hamil itu yang penting adalah pemenuhan kebutuhan gizi pada ibu hamil. Kemudian dari puskesmas, dari tim gizi itu juga membagikan
suplemen makanan tambahan ya. Oke. Suplemen makanan tambahan, jadi itu diberikan kepada kira-kira ibu hamil yang berisiko kurang gizi. Itu dari program nasional, jadi sudah bisa didistribusikan ke para ibu hamil di cakupan wilayah puskesmas itu. Kemudian ibu hamil disarankan untuk minum tablet tambah darah, karena yang namanya pembentukan kehamilan itu kan dia butuh zat besi yang sangat banyak untuk perkembangan janinnya. Kemudian yang jelas tadi seperti saya sebutkan, untuk pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali dalam satu kehamilan itu. Kemudian melakukan imunisasi. Kasus di sini adalah imunisasi tetanus dan toksoid kalau ibu hamil ya. Oke, iya. Kemudian itu dari ibu hamilnya. Kemudian kalau dari usia 0 sampai 6 bulan itu yang jelas kita ketika persalinan bisa ditolong bidan atau dokter, maksudnya ke fasilitas kesehatan ya. Fasilitas kesehatan. Kemudian ketika begitu lahir, anak itu langsung disusui. Jadi disusui dengan ASI. Nah, itu namanya IMD atau inisiasi menyusui dini. Tidak ada nutrisi untuk bayi yang lebih baik daripada ASI sampai sekarang ini ya. Jadi susu formula semahal apapun tidak ada yang lebih baik daripada ASI. Jadi kenapa kok kita dari Dinas Kesehatan juga selalu menekankan untuk inisiasi menyusui dini, karena begitu pentingnya ASI ini untuk anak bayi baru lahir. Kemudian selain disusui langsung itu dia ada kolostrum yang keluar. Jadi jam-jam pertama itu akan ada kolostrum yang keluar di ASI-nya dan itu tidak didapatkan dimanapun. Oke. Nah, jadi kenapa kok harus IMD? Kemudian setelah itu dilanjutkan sampai 6 bulan disusui dengan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan nanti dilanjutkan dengan makanan tambahan atau makanan pendamping ASI nanti sampai 2 tahun. ASI-nya nanti masih jalan sampai 2 tahun untuk bayi. Kemudian untuk anak-anak nanti kita juga adakan imunisasi, kemudian pemberian suplementasi vitamin A, kemudian ada posyandu yang bisa untuk memantau perkembangan tubuh secara rutin. Jadi ketika nanti ada anak yang sakit bisa dilaporkan ke puskesmas, kemudian bisa ditangani, terutama untuk diare yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk diare bisa segera ditangani agar nanti pemberian nutrisinya optimal, seperti itu. Oke, ya terima kasih sekali untuk penjelasannya ya dok ya. Dan di sini ada satu SMS yang sudah masuk, langsung aja ini saya bacakan ya dok ya. Dok, anak saya usianya 13 bulan, tingginya 72 cm, dan kalau dilihat lebih pendek dari teman-teman seusianya. Saya sudah membaca banyak artikel tentang stunting. Bagaimana cara mengatasinya ya dok ya? Padahal selama ini saya sudah memberikan makanan bergizi, tapi mungkin kuantitasnya tidak banyak. Haruskah saya ini menambah susu formula nih dok? Mohon penjelasannya dok. Iya, terima kasih. Jadi terima kasih pertanyaannya. Tadi usianya 13 bulan. 13 bulan. 13 bulan berarti sudah dapat ASI dan makanan tambahan. Jadi begini, kalau saya sarankan utamanya ibu nanti tetap bisa berkonsultasi ke puskesmas atau ke dokter anak untuk memeriksa apakah anak ibu itu betul-betul stunting atau bukan. Itu nomor satu. Yang kedua adalah tinggi badan ibu itu juga dipengaruhi oleh genetik. Jadi kalau seandainya misalnya nutrisinya sudah tercukupi, tapi ternyata anaknya pendek, kita juga harus lihat tinggi ayah dan ibunya. Jadi itu di situ ada rumusnya nanti untuk menghitung bagaimanakah ternyata anak ini ternyata normal. Misalnya seperti itu kasus kedua. Tapi seandainya memang kondisinya karena stunting, ibu merasa sudah makanannya sudah banyak kok, makanannya sudah bagus, sudah berkualitas, misalnya seperti itu. Nanti ibu bisa buka-buka referensi lagi tentang bagaimana sih makanan yang bisa diberikan pada anak stunting, misalnya suplementasi vitaminnya seperti apa. Kita sarankan sekarang zinc, yang sekarang sedang diteliti itu adalah zinc. Zinc itu bisa menambah tinggi badan anak dan bisa mencegah stunting. Tapi sekarang sedang dalam penelitian, jadi tetap saya sarankan ibu untuk berubah dulu ke puskesmas atau ke dokter anak untuk berkonsultasi. Kemudian yang kedua itu biasanya orang tua kasus yang terjadi itu adalah makanan yang sudah menurut kita sehat. Misalnya kita lauk ada sayur, ada buah ada, untuk orang tuanya
itu cukup makanan seperti itu misalnya tanpa sayuran misalnya, kita katakanlah seperti itu. Kemudian untuk anak kita dari makanan itu kemudian kita haluskan, kita berikan untuk sebagai MPASI atau makan pendamping ASI. Nah, untuk orang tua kadang-kadang nutrisi dan mineral yang dibutuhkan sama anak itu berbeda. Jadi makanan yang dikonsumsi sama orang tua itu yang merasa untuk orang tua sudah mengenyangkan, sudah memberikan tenaga, oh ternyata untuk anak kurang ini, misalnya kurang zat zinc misalnya, atau kurang zat besi, itu bisa terjadi, Bu. Jadi tidak ada salahnya kalau misalnya Bapak Ibu membeli makanan instan, misalnya makanan instan misalnya kayak bubur kemasan, itu bubur kemasan yang sudah jadi itu. Kita kayaknya kok makanan instan apakah aman atau tidak, tapi ternyata dari makanan-makanan kemasan itu justru sudah dihitung takaran dari jumlah kalori yang masuk, kemudian vitamin dan mineral itu sudah cukup lengkap Bapak Ibu. Jadi mungkin sarannya saya buat Bapak Ibu, coba bisa diberikan kayak suplementasi makanan tambahan itu. Apa tadi Ibu tanya perlu susu formula, itu juga boleh diberikan. Coba dulu, nanti kalau misalnya masih mengalami permasalahan yang sama, Ibu bisa berkonsultasi seperti itu. Oke, ya terima kasih sekali untuk penjelasannya, dan semoga mampu menjawab pertanyaan dari Ibu yang sudah menyatu di SMS online-nya. Nah, ini tadi saya tertarik mengenai 1000 hari pertama kehidupan nih, Dok. Ini maksudnya gimana dan mengapa sih kok 1000 hari pertama kehidupan? Iya, jadi 1000 hari pertama kehidupan itu karena yang jelas ya, namanya kita waktu ibu hamil, ya, kita organ-organ kita itu kan terbentuk ketika ibu sedang hamil. Organ otak, organ penyusun saraf, organ jantung, organ tubuh secara keseluruhan itu kan terbentuk ketika hamil. Tentunya ketika pembangunan dari manusia itu kan pasti kita awali waktu sedang hamil, dan ketika kita membangun sebuah bangunan, katakanlah seperti itu, kita harus punya material yang cukup dan lengkap gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya materialnya tidak cukup dan tidak lengkap? Nah, pasti bangunan itu tidak akan kokoh. Dan ketika nanti dibangun lebih tinggi lagi, pasti dia akan lebih mudah runtuh daripada bangunan yang dibangun sudah dengan pondasi yang sangat kuat seperti itu. Kemudian kalau selanjutnya setelah lahir, itu kenapa kok juga masih penting 2 tahun pertama? Karena ternyata setelah lahir itu adalah golden period atau masa emas dari pertumbuhan. Jadi material otak yang sudah bagus itu perkembangannya itu terjadi pada 2 tahun awal. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ketika kita bisa ngejar si nutrisinya, kita bisa bikin anaknya mungkin tinggi, mungkin bisa bikin anaknya gemuk, atau maksudnya tidak kurus lagi misalnya seperti itu. Tapi yang kesulitan adalah kita mengejar dari kognitifnya, karena perkembangan sambungan-sambungan saraf dari otak itu terjadi ketika 0 sampai 2 tahun. Jadi ketika terjadi masa golden period itu kita harus benar-benar mengejar nutrisinya. Itulah kenapa kita harus berfokus pada 1000 hari pertama kehidupan. Gitu. Iya, nah ini ya Dok ya, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Dok. Bagaimana sih kita mencegah atau pencegahan dini mendeteksi stunting sendiri nih Dok? Oke, jadi untuk pencegahan dini dan mendeteksi stunting adalah yang jelas Bapak Ibu ke posyandu rutin, membawa anaknya ke posyandu rutin ketika sudah lahir. Kemudian ketika masa kehamilan, jangan lupa untuk memeriksakan kehamilannya paling tidak 4 kali selama masa kehamilan ke fasilitas kesehatan yang terpercaya. Kemudian tadi setelah lahir bisa ke posyandu. Nah, di sana otomatis ibu sudah di screening atau dipantau tentang kesehatan bayinya, kesehatan janinnya, kesehatan anak dan balitanya. Itu juga sudah dipantau dari sana. Dan dari posyandu dan dari puskesmas itu Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan informasi, status gizinya bagaimana dan apa yang Bapak Ibu harus lakukan. Jadi seperti itu sudah cukup kalau untuk mencegah. Nah, ini kan masih dalam masa-masa penyebaran virus corona ya Dok ya. Otomatis kan untuk ibu-ibu sendiri yang punya anak kan jadi takut ya untuk datang ke puskesmas. Nah, itu solusinya gimana nih Dok? Iya. Jadi solusinya gini, ketika kita ada COVID ini, memang kita tidak melakukan pelayanan semacam imunisasi itu di puskesmas, tidak. Cuman orang dari puskesmas yang datang ke masyarakat, jadi ke posyandu,
ke posyandu dan kader-kadernya itu juga sudah diarahkan untuk kita social distancing. Oke. Dia menyiapkan tempat di sana, tujuannya biar anak-anak tidak bercampur dengan orang sakit yang datang ke puskesmas. Kemudian ditata kursinya, bagaimana caranya agar bisa social distancing, tetap diarahkan untuk menggunakan masker. Kemudian kita yang datang ke sana, kita memberikan edukasi ke sana. Jadi itu diharapkan bisa meminimalkan penyebaran dari pandemi COVID ini. Gitu. Oke, terima kasih sekali. Dan pesan-pesan yang akan disampaikan nih untuk seluruh masyarakat Kabupaten Purworejo yang sedang mendengarkan acara ini apa nih, Dok? Ya, pesan-pesannya kaitannya sama stunting ya Bapak Ibu ya. Kaitannya bagaimanapun anak kita itu adalah masa depan kita, masa depan bangsa kita. Jadi sebagai orang tua bagaimanapun kita harus memberikan yang terbaik untuk anak kita dengan cara salah satunya adalah menghindari stunting. Kemudian kaitannya dengan virus corona, tetap saja Bapak di rumah saja. Bapak dan Ibu silakan di rumah saja, lanjutkan kegiatannya, tidak keluar rumah kecuali terpaksa, kemudian tetap social distancing dan gunakan masker ketika keluar rumah, serta cuci tangan dengan sabun setelah melakukan kegiatan apapun. Gitu aja. Oke, terima kasih sekali. Dan pastinya tetap di rumah aja ya. Kita yang kerja ya ini ya, Dok ya. Iya, betul. Iya, terima kasih sekali untuk Dr. Dimas yang sudah hadir di sini, dan terima kasih untuk closing statement-nya tadi ya. Demikian dialog interaktif bersama Puskesmas Kabupaten Purworejo, dan tentunya jangan kemana-mana, tetap di rumah aja, jaga kesehatan.